Orang punya peralihan masing-masing ketika lagi galau, stres, sedih, dan semacamnya. Buat kamu sendiri, kalau lagi galau biasanya kemana? Apa yang kamu lakukan? Coba tulis di kolom komentar. Barangkali ada yang peralihannya ke makanan, barangkali ada yang healing katanya, terus kemudian ada yang mungkin memilih buat stay at home aja, tiduran di rumah dan lain semacamnya. Yang perlu kamu ketahui, beberapa yang sebutkan tadi adalah peralihan, bukan penyembuhan ya guys. Jadi ketika itu udah selesai dilakukan, stresnya, sedihnya tuh bisa balik lagi karena tidak ada yang diatasi dalam proses ini. Ketika stres, tidur, bangun bukan berarti perasaannya akan membaik. Seperti yang aku bilang, ini peralihan bukan penyembuhan. Nah, yang akan aku bahas di video ini adalah peralihan ke alkohol, rokok, dan semacamnya. Buat teman-teman yang masih melakukan ini, testimoni sendiri dari Ci Wendy yang di podcast Jansu, itu dia bilang bahwa ternyata peralihan ke alkohol itu nggak bisa menyelesaikan semuanya, malah justru memburuk. Bukan cuma secara psikologis aja, tapi juga secara fisik. Lebih banyak buruknya, bahkan nggak ada positifnya sama sekali. Oke, ini kenapa semua orang-orang pada kayak suka minum gini-gini, aku coba lah minum. Tapi setelah aku coba minum, besokannya keingat lagi, terus kayak ya udah. Jadi kayak gitu-gitu terus. Jadi kayak, dan itu merusak liver aku kan. Jadi kayak itu nggak works on me gitu. Begitu juga dengan peralihan yang lain ya guys, kayak makan. Makan dilakukan secara berlebihan karena stres, bisa berpotensi obesitas, diabetes, akhirnya sakit. Kemudian sakit, ini malah nambah stres lagi, kayak gitu aja terus. Yang perlu dilakukan adalah proses menyembuhkan atau mengatasi apa sih yang menyebabkan rasa sakit ini muncul, yang menyebabkan gangguan ini muncul, itu akarnya dari mana? Itu yang perlu diatasi dengan konsultasi kalau misalnya ngerasa diri sendiri nggak bisa menanggung atau mengatasi itu. Lalu peralihan yang bisa dilakukan ke olahraga nih misalnya, itu akan membuat diri menjadi lebih segar. Orang kalau tubuhnya lebih segar akhirnya bisa berpikir lebih jernih. Kemudian banyak sekali testimoni orang yang olahraga akhirnya lebih happy, sehingga ketika stres pun tidak terlalu terpuruk, dia masih bisa cari jalannya kayak gimana. Oke, aku ngerasa sadar kalau misalkan aku lagi stres sekarang, aku nggak bisa mengatasi ini, ke psikolog nih datangnya dan semacamnya. Jadi buat kamu yang berpikir atau melihat selebgram yang ketika stres dia minum alkohol, kemudian mikir enak ya dia punya banyak duit bisa beli alkohol untuk menghilangkan stresnya, kamu salah, karena alkohol ini tidak mengurangi stres. Oke, memang kamu lihat dia kelihatan baik-baik aja, kelihatan fine-fine aja dan bahagia dengan alkohol yang dia nikmati di situ. Tapi siapa yang tahu kondisi seseorang sebenarnya? Apakah benar dia akan bahagia? Orang kalau bahagia nggak perlu peralihannya ke sana guys. Karena yang terjadi bukannya makin baik, tapi makin merusak diri sendiri. Jadi seperti itu guys, video ini semoga bermanfaat, dan buat kamu yang lagi galau, stres, dan semacamnya, seperti yang aku bilang tadi, semoga Allah bantu untuk mengangkat segala kesedihan yang kamu rasakan dan diganti dengan kebaikan berkali-kali lipat dan pemahaman terhadap pelajaran apa nih yang bisa aku ambil dari ujian ini, serta penerimaan dan keikhlasan, agar selanjutnya kamu menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Karena selama ini yang kita cari itu sebenarnya ketenangan kan. Orang merasa harus healing, harus pergi kemana ketika lagi stres karena dia butuh ketenangan. Orang yang katanya minum alkohol tadi itu mengatasi stres, yang dia butuhkan sebenarnya apa? Perasaan tenang. Orang ketika stres dia mengalihkannya ke makanan karena ketika makan dia ngerasa tenang. Orang ketika stres dia peralihannya ke tidur karena ketika tidur dia tidak memikirkan masalah itu dan merasa tenang, sekalipun itu bersifat sementara. Gitu ya guys, semoga Allah bantu kamu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada sehingga kamu lebih tenang dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.